Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang manipulasi data dengan program lanjutan. Di mana topik kita hari ini, kita akan mempelajari cara melakukan pencarian data dan melakukan perintah yang bersifat skalar. Nah, perintah yang bersifat skalar di sini maksudnya adalah perintah SQL yang hanya membalikkan nilai tunggal. Jadi, atau di SQL Server kita menamakan sebagai perintah yang bersifat agregat. Nah, contoh-contoh perintah agregat itu adalah sum, count, average. Kalau di SQL AVG disingkat menjadi AVG, max, dan min. Oke, nah langsung saja silakan dibuka untuk project yang kemarin, untuk latihan kita yang kemarin, yaitu latihan 2, di mana kita mengerjakan sampai form barang detail. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang kita gunakan adalah form 1, ya, form yang pertama ini. Oke. Nah, di form pertama ini kita akan tambahkan beberapa kontrol di sini. Oke, ini ditarik agak ke bawah. Di bagian toolbox kita ambil dulu label, satu buah label. Kemudian kita ambil sebuah text box. Oke. Nah, propertinya kita ganti. Untuk yang label pertama kita ganti dulu bagian teksnya. Oke, ini bagian teks, banyak data. Oke, yang pertama banyak data. Oke, kemudian untuk kita bisa copy aja langsung atau bisa ambil dari sini label, ambil satu buah label lagi. Oke. Kemudian untuk label yang kedua ini adalah total quantity. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini. Ini banyak data. Nah, contoh 0 dulu, kita buat 0 dulu. Oke, untuk name-nya kita ganti ya. Banyak data ini name, bagian name, LBL banyak contohnya. Oke, untuk yang total quantity, TXT total quantity. Nah, kemudian untuk pencarian kita bisa letakkan di sebelah atas dengan menggunakan sebuah text box dan sebuah button. Untuk button kita ganti tulisannya bagian teks. Oke. Search. Oke, name-nya untuk bagian ini text box 1 kita bisa ganti txt cari. Untuk button btn cari contohnya. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan coding ya. Pertama kita akan kerjakan untuk bagian ini dulu, banyak data dan total quantity ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke bagian coding. Untuk masuk ke bagian coding kita bisa klik 2 kali di sebelah atas ini. Oke. Nah, kalau misalkan tidak bisa setelah klik 2 kali masih tetap tampilan yang sama seperti ini, bisa memaksakan untuk masuk ke tampilan coding, tekan tombol F7 di keyboard. Oke. Nah, ini coding kita yang kemarin.
Nah, untuk membuat atau menghitung banyak data, kita akan buat di bagian sini banyak data ya. Nah, untuk menghitung banyak data berarti perintah SQL-nya secara umum berarti adalah select count bintang from table barang. Nah, jadi ini SQL sama dengan select count bintang from tbl underscore barang. Oke. Nah, kemudian kita untuk eksekusi perintah SQL ini berarti kita butuh sebuah objek comment ya. Berarti cmd.comment text sama dengan SQL. Oke. Nah, kenapa tidak perlu kita buat koneksinya lagi? Karena di atas sudah kita set di sini ya. Kecuali awal belum kita set, maka kita butuh cmd.connection sama dengan cn. Nah, sementara ini sudah kita set di sini. Oke. Nah, kemudian untuk koneksinya kebetulan yang coding kemarin kita close-nya di sini ya. Jadi pada bagian ini kan masih butuh koneksi yang terbuka, sementara di sini udah kita tutup. Jadi gampangnya kita pindahkan aja cn.close ini ke bagian bawah seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel untuk menampung banyak data dari tabel kita ini ya. Dim banyak data as integer contohnya. Oke. Nah, untuk mengeksekusi perintah SQL ini ya, kita butuh sebuah variabel yaitu variabel banyak data. Nah, untuk mengeksekut perintah comment ini kita pakai cmd.execute scalar. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok pakai execute scalar? Kenapa nggak pakai execute reader ya? Nah, ada alasannya karena perintah count bintang ini hanya membalikkan nilai tunggal. Yaitu kalau count berarti membalikkan berapa banyak data. Bisa saja berupa 10 data kah, 5 baris kah, atau berapapun ya. Contoh perintah agregat yang lain sum. Sum itu berarti membalikkan jumlahnya ya, atau average AVG, membalikkan rata-rata. Itu semuanya membalikkan nilai tunggal. Makanya yang kita pakai adalah scalar ya. Nah, kalau yang select bintang from table barang apakah bisa pakai scalar? Tidak cocok, tidak pas kalau kita menggunakan SQL scalar. Kenapa? Select bintang berarti ambil semua baris dan semua kolom. Bisa saja nanti membalikkan nama barang, kode barang, quantity. Nah, lebih dari satu nilai yang dibalikkan ya. Jadi kalau lebih dari satu nilai kita nggak bisa pakai execute scalar lagi. Execute scalar hanya untuk yang membalikkan satu nilai tunggal. Oke. Nah, contoh kita tampilkan hasilnya. Tadi kita punya satu label, nama labelnya adalah label banyak. Kita set teksnya adalah banyak data titik 2 n variabel banyak data. Oke. Nah, kita akan coba execute dulu, debug, tekan tombol F5 di keyboard. Kita lihat hasilnya dulu. Oke. Nah, di sini ada muncul banyak data 6. 2, 4, 6 berarti udah pas ya, banyak data sudah pas. Di sini kita akan hitung total quantity, berarti baris yang ini ya, kolom yang satu ini total quantity-nya berapa kita munculkan di bagian sini. Oke, banyak data sudah. Nextnya adalah quantity, total quantity. Oke, cn.close kita pindahkan ke bawah ya, sini. Oke, dim total quantity as integer SQL. Untuk menghitung total quantity berarti select sum, nama kolomnya adalah quantity from tbl barang. Oke. Nah, sama seperti yang di atas, cmd.comment text sama dengan SQL. Total quantity sama dengan cmd.execute scalar. Oke. Nah, untuk munculkan hasilnya berarti kita munculkan di txt total quantity.text sama dengan total quantity. Oke. Nah, untuk total quantity yang ini kita set dulu propertinya read only. Bagian sini ya, kembali ke bagian desain. Total quantity-nya kita cari properti read only-nya kita jadikan true
ya, supaya nanti nggak bisa diedit lagi. Untuk perataan text align kita bisa set ke tengah. Oke, simpan. Nah, kita debug ulang, start atau tekan tombol F5. Oke, di sini ada muncul total quantity-nya adalah 102 ya. Jadi ini sudah bisa. Oke. Nah, nextnya adalah kita akan membuat untuk bagian pencarian data ya, pencarian data yang bagian sini. Untuk pencarian data berarti ketika tombol search ini kita klik, kita akan cari berdasarkan nama barangnya ya. Jadi kita klik 2 kali dulu di tombol search, masuk ke bagian coding, ke bagian private sub btn cari, klik. Oke. Nah, codingnya sebenarnya simple sekali, mirip seperti yang di form load ini ya. Mirip seperti yang di form load, cuma bedanya adalah di bagian SQL-nya ini ya. Jadi select ini kan untuk mengambil semua data dan semua kolom, semua baris atau semua data dari TPL barang. Nah, kalau pencarian berarti ada dibatasi, yang mau kita munculkan apa saja ya, yang sesuai kriteria dari kata kunci yang kita cari. Jadi di sini kita bisa buat satu buah subprogram ya. Jadi contohnya di sini kita buat satu buah subprogram, kita namakan function ya, private function get data table. Oke. Get data table as data table. Nah, dimana di sini perintahnya kita butuh SQL-nya apa? Perintah SQL-nya apa? By default SQL as sebagai string. Oke. Nah, untuk perintahnya kita bisa copy dari sini sih ya. Jadi pertama is if is open count then. Oke, yang pertama. Nah, untuk perintahnya kita bisa ambil dari sini. Kita copy dulu yang ini ya. Paste di sini. Oke. Nah, untuk variabel-variabel yang dipakai kita copy dari sini. Oke, copy, paste. Ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah function, berarti harus kita return sebuah objek ya, yaitu objek data table. Nah, jadi di sini kita tinggal return titik. Oke. Untuk SQL-nya ini tidak perlu lagi karena SQL nanti kita ambil dari sini ya. Ya. Jadi perintah lengkapnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita rombak dulu untuk bagian form 1 load ini ya. Form 1 load kita ubah dulu. Oke. Ya. Dari sini sampai sini ya, dari bagian sini sampai sini sekat dulu, kita cut dulu. Nah, kita akan paste ke bagian sini ya, kita paste ke bagian sini. Nah, untuk perintah SQL ini tetap cmd kita nggak pakai lagi, jadi ini bisa kita hapus. Oke, nah untuk dt kita bisa panggil function yang di atas ya. Jadi function get data table dari SQL. Nah, jadi untuk ini TA kita nggak pakai lagi ya, kita hapus. Untuk yang get data table kita tambah satu lagi, close koneksinya, cn.close.
Oke. Select bintang from table barang dt sama dengan get data table, berarti nanti akan memanggil function yang ini. Kerjakan ini, return sebuah data table ya. Jadi data tablenya kita tampung di variabel dt. Nah, untuk mencoba dulu, kita tes dulu apakah ini ada error atau tidak. F5. Ya, di sini terjadi error ya. If is open call, ya, error yang di sini ya. Error yang satu ini karena kita belum set koneksinya ya. Ini kita close dulu. Oke, cmd.connection sama dengan cn. Oke, kita jalankan ulang F5. Ya, sama ya, hasilnya sama, nggak ada perbedaan di sini. Oke, nah jadi untuk penggunaan function ini sudah betul ya, sudah cocok. Nah, sekarang kita tinggal gunakan ini, btn cari ya, kita lakukan pencarian. Jadi untuk pencarian berarti harus ada SQL-nya, dim SQL string, dim dt as new data table. Oke, SQL-nya adalah, berarti kan kita mau ambil ini nama txt cari ya tadi ya. Nah, berarti kita bisa gunakan select bintang from tbl barang ya, select bintang from table barang, where kode barangnya adalah, nah kita mau cari yang mengandung karakter yang seperti di input atau yang seperti kita cari, berarti bukan pakai sama dengan, tapi yang kita gunakan adalah like persen, kita sambung dengan txt cari.text, sambung lagi dengan seperti ini ya. Jadi nanti contohnya ya, contoh perintahnya hasilnya seperti ini, select bintang from tbl barang where kode underscore barang like. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Contoh nama barangnya mainboard ya. Nah, persen. Oke, jadi inilah hasil dari ini, bagian yang satu ini, select bintang from table barang where kode barang like. Nah, ada ini, ada tambahan persen di depan dan persen di belakang, atau biasa istilahnya adalah wildcard ya, namanya adalah wildcard. Artinya kita mencari di dalam sebuah string yang mengandung kata mainboard, terlepas dari letaknya di depan, di tengah ataupun di belakang, yang penting mengandung mainboard kita ambil ya. Nah, kemudian kita set dt sama dengan get, kita panggil function yang tadi, get data table dari SQL. Kemudian kita tinggal set seperti ini ya. Jadi bisa langsung kita copy aja untuk baris yang ini, kita copy, paste di bagian sini ya. dgv barang.data source sama dengan dt. Oke, nah refresh, kita F5 dulu. Oke, yang awal. Nah, kita akan coba mencari yang ada mainboard ya, min. Kita ketik min saja, contoh search. Oke, ini nggak dapat. Ya, ini yang kita cari kode. Seharusnya di sini adalah nama ya, nama barangnya. Oke. Nah, ulang min search. Nah, dan dapat di sini ya. Nah, untuk reset bagaimana? Nah, kita perlu button untuk melakukan reset data ya. Jadi ini kan nggak bisa balik lagi. Harusnya kan datanya ada sebanyak 6 baris. Setelah kita search dia nggak bisa balik lagi. Nah, jadi kita butuh tambah satu tombol
untuk mereset ulang data kita. Ya, jadi di samping tombol search kita tambah satu tombol lagi, ya, bisa langsung copy paste saja tombol search ini, Ctrl C Ctrl V. Nah, untuk teksnya kita ganti reset. Oke. Kemudian name-nya juga kita ganti btn reset. Ya. Nah, kita klik 2 kali tombol ini, double klik. Oke. Untuk reset, pertama kita bersihkan dulu kata kuncinya. txt cari .textnya .clear ya. Kita gunakan langsung .clear, bersihkan ya. Jadi dikosongkan dulu. Yang bagian ini sesudah kita isi, kita tekan reset, ini akan dikosongkan. Oke. Nah, kemudian untuk mereset gampang sekali. Kita cukup panggil form 1 load ini. Ya. Cukup memanggil form 1 load. Jadi di sini kita tinggal tambahkan form 1 load. Nah, parameternya tidak ada, nothing, kosong, artinya tidak ada, nothing. Oke, kita coba F5. Nah, kita akan coba min yang tadi search. Nah, ini muncul. Kita akan reset, klik tombol reset. Nah, ini kosong kembali, datanya semua kita tampilkan kembali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk pencarian data ya. Codingnya tidak perlu terlalu banyak, coding kita nggak banyak kali. Kenapa? Karena kita udah mempersingkatnya di bagian ini ya, get data table. Jadi function ini dipanggil beberapa kali. Kita lihat di sini, function ini dipanggil sekali di sini. Nah, kemudian ada dipanggil lagi di bagian sini, get data table ya. Nah, jadi itulah fungsi dari function sebenarnya untuk mempersingkat coding kita. Coding-coding yang sering kita pakai kita bisa jadikan sebagai function. Nah, dari coding di sini sebenarnya ada lagi yang bisa kita jadikan sebagai function, yaitu yang bagian ini ya. Kenapa? Karena ini juga dipanggil sebanyak 2 kali, yaitu bagian sini dan satu lagi di bagian sini, sama ya. Jadi nanti boleh coba kamu tes untuk menjadikan sebagai sebuah function atau subprogram ya. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Salam.